Halo Fen Hasan Sabila, kita ketemu lagi. Bersama saya, formulator dari PT Puspita Raja Yogyakarta, Hasan Sabila. Salam saya semua kepada Fen Hasan Sabila maupun Anda yang berada di Papua, Timur Leste, Malaysia, Brunei Darussalam. Di Indonesia, mereka yang berada di Jakarta, Bogor, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta. Tidak ketinggalan juga mereka yang selalu mengikuti Hasan Sabila, saudara-saudara saya, Fen Hasan Sabila yang berada di Lampung, di Medan, di Palembang, juga Kalimantan. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang hipertensi. Topik hari ini sangat menarik. Biasanya saya akan membawa tentang diabetes. Tetapi penyebab kedua selain diabetes tertinggi presentasinya di Indonesia adalah hipertensi. Ternyata penyakit ini adalah penyakit yang sulit untuk diatasi. Akui saja, anjuran kita selalu mengkonsumsi obat-obatan kimia. Iya bukan? Hasan Sabila akan menghentikan semua itu, tapi dia akan sembuh secara alami. Sebab efek-efek dari kebiasaan kita mengkonsumsi obat yang tanpa henti, maka satu demi satu organ itu akan terkuras habis. Contoh, 5 level ya. Level pertama, dia akan mengganggu mata. Level kedua mengganggu jantung. Level ketiga mengganggu ginjal. Level keempat kaki ngedipel atau baal. Dan level kelima stroke, pembuluh darah. Pertanyaan kita, kenapa rutin minum obat juga masih terjadi mata buta, stroke, kaki ngedipel? Sebab setiap hipertensi dia membutuhkan tingginya obat yang dikonsumsi atau yang dikatakan dengan banyak-banyak mengkonsumsi hijau daun. Kenapa di hijau daun? Karena disitulah yang disebut banyak mengandung oksigen. Saudaraku Fen Hasan Sabila, darah tinggi adalah suatu kondisi di mana tekanan darah lebih tinggi dari 140 per 90. Sehingga setiap gangguan hipertensi di atas 140 mulai naik 150, naik 160 sampai di angka 180, bahkan bisa melebihi di angka 200. Ini sangat berbahaya untuk keselamatan pembuluh darah. Oleh karena itu, saudaraku Fen Hasan Sabila, belajar bagaimana mengatasi agar kita aman dari hipertensi. Mari ikuti Hasan Sabila. Secara alami kita bisa menyelamatkan diri dari penyakit. Baiklah, kita mulai. Penyebab pertama munculnya hipertensi itu disebabkan karena genetik, turunan nih, dari orang tua turun ke anak, turun ke cucu. Bisakah ini dihambat? Untuk menghambat agar hipertensi tidak akan menular kepada turunannya, hanya satu cara kita: memperbanyak lalap hijau daun. Sebaliknya, si keturunan atau yang mempunyai gen
hipertensi, hobi dengan daging di usia muda sudah terkena hipertensi. Maka banyak anak muda kita di usia 19 tahun, usia 25 tahun sudah hipertensinya tinggi 180. Kenapa? Hidupnya sekarang sudah ke barat-baratan. Westernisasi sudah terjadi di mana-mana. Bukan di Jogja saja, tapi sudah menyebar di Indonesia ini. Hidup dengan makan daging, katanya diet. Akan tetapi dia lupa bahwa gennya adalah gen hipertensi. Ini memicu naiknya tensi di dalam darah. Kemudian saudaraku Venhazen Sabila, yang kedua adalah penyebab kedua karena pola makan. Pola makan ini perhatikan ya. Pola makan hobi makan gaji atau jeroan hewan ya. Jeroan hewan yang mengandung banyak lemak gaji ya, yang biasa dimakan. Ada sate gaji, ada kambing kita senang di otaknya, ada kemudian sapi kita senang di jeroannya. Ini bagi mereka yang punya gen ini dilarang. Kemudian juga hobi makan daging kambing. Selera diikuti pola makan yang salah memicu naiknya tensi di dalam darah. Jangan katakan bahwa hipertensi itu aman makan kambing. Kalau saja begitu dia makan kambing, dia mengatakan bahwa saya sudah 5 tahun makan kambing tidak apa-apa. Begitu kena hipertensi, karena dia sudah mempunyai gen, sulit untuk turun. Karena di awal dia sudah menabung banyaknya pantangan-pantangan yang harus dia tinggal. Ini dia masukkan ke dalam metabolisme, sehingga begitu diobati dia sulit akan turun. Itulah saudaraku. Kemudian yaitu hobi minuman dan makanan yang menggunakan pengawet dan pewarna. Ini juga pantangan. Minuman berpewarna, minum. Minuman pengawet, minum. Terutama minuman pada kemasan. Ini tidak sehat bagi penderita hipertensi. Ya, jadi kita lebih banyak minum yang direbus. Ya, ini ingatkan Bapak dan Ibu, kepada keturunan Bapak dan Ibu hipertensi, banyaklah minuman yang direbus. Jangan gunakan minuman kemasan. Berhenti di warung, berhenti di swalayan, buka botol minum. Kebiasaan itu memicu pengerasan darah. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, yang penyebab lain adalah kolesterol tinggi. Setiap penderita kolesterol tinggi pasti berakibat hipertensi. Kenapa? Karena darah mengental. Kenapa darah mengental bisa hipertensi? Karena tidak membawa oksigen dan protein di dalam darah yang berputar. Terjadilah pengerasan pembuluh darah. Itulah banyak orang menjadi stroke, menjadi mata berlemak. Wahai saudaraku, jika ini terjadi pada saudara-saudara kita, penderita hipertensi, sudah semua jenis lemak sudah kita tinggalkan. Apalagi gorengan yang pakai jelantah, ini sama sekali kita tidak. Gorengan minyak baru masih dimaklum. Yang pertama, kedua masih maklum. Tapi kalau sudah 4 kali, 5 kali dipakai terus, ini sudah masuk jelantah. Ini tidak boleh bagi penderita hipertensi. Kemudian tingkat racun di dalam darah ini bisa berakibat orang mudah terkena hipertensi. Racun apa saja? MSG atau penyedap-penyedap rasa, itu termasuk golongan racun. Ya, racun di dalam darah. Terus rokok, itu racun di dalam darah. Kemudian alkohol, obat-obatan ya, yang biasa Bapak konsumsi karena hipertensi, ini racun di dalam darah. Akhirnya sel darah merah ini akan rusak karena tingkat racun tinggi. Kalau sel darah merah ini sudah rusak,
Apa boleh buat? Tangan mulai kaku, leher kencang, tidur sulit. Nah, ini udah mulai racun yang masuk di dalam darah. Kembalilah kepada cara hidup yang sehat, yaitu banyak lalapan. Ya Bapak dan Ibu, lalapan itu adalah makan yang sehat. Boleh pakai sambal, boleh pakai parutan kelapa, ya, lalapan. Apapun juga namanya. Kalau itu dilalap, ini sehat bagi penderita hipertensi. Terus kemudian terjadinya pengentalan darah, pasti orangnya divonis, ibu, bapak, maaf, ini tensinya tinggi. Kenapa tinggi? Karena pengentalan darah. Kenapa pengentalan darah? Karena kolesterol. Kenapa ada kolesterol? Karena terpacu dengan banyaknya racun di dalam darah. Racun apa saja? Termasuk yang saya sebutkan tadi. Ya. Kemudian HB tidak stabil Bapak dan Ibu. Ini yang memicu darah itu bisa mengental. HB kadang berlebih, kadang turun. Kalau sudah turun, keringat dingin, dredeg, hilang keseimbangan, kita berdiri mau jatuh. Untuk berpikir tidak sehat, banyaknya berpikir pusing, muncul vertigo. Dikira ini penyakit baru, enggak, itu baru satu yang kita bahas. Bukan vertigo. Vertigo itu sebab dari kurangnya HB di dalam darah. Ya jangan sampai kita, ini penyakit baru, minumlah obat sakit kepala. Ini penyakit baru, minumlah hipertensi. Ini penyakit baru, minumlah pengentalan darah. Akhirnya semua obat merek yang ada di apotek itu kita minum semua. Ini tidak benar. Kalau kita ingin hidup sehat, itu dari satu penyakit berkembang. Hancurkanlah sumber penyakitnya, maka yang lainnya pun ikut sembuh. Terus kemudian Bapak dan Ibu, kurangnya protein darah. Protein ini bisa kita ambil Bu dari ikan laut, ya, dari kentang, dari wortel, dari lobak, ya, dari labu siam atau jipang, itu protein darah ya. Nah, protein yang bisa kita gunakan ini bisa menghambat rusaknya sel darah merah. Karena protein itu adalah dia dapat megenerasi sel darah merah. Itu dari protein. Itu dibutuhkan Bu. Di tubuh kita ini dibutuhkan. Rusaknya sel darah merah karena kurangnya protein. Karena kurangnya protein, darah menjadi mengental. Perbanyaklah kita dengan ikan laut. Ya. Ingat, ikan laut untuk penderita hipertensi yang tidak boleh cumi, kepiting, ikan patin. Ini tidak boleh. Karena lemaknya di sana tinggi walaupun dia punya protein bagus. Tapi ini tidak boleh. Ya, dari tiga ini saya pesan. Terus kemudian yang tensi bisa mudah naik hipertensi ini karena kita kurang tidur. Penderita hipertensi dia hobi dengan begadang, hobi dengan lembur, hobi dengan pekerjaannya, hobi dengan ngobrol-ngobrol malam hari. Sehingga jam tidur di malam hari sedikit. Ini bisa terjadi sulitnya hipertensi ini turun. Hanya pesan saya kepada penderita hipertensi, janganlah kebiasaan kita wajib mengkonsumsi obat. Ini bisa mengentalkan darah. Setiap pengentalan darah, nanti organ-organ apa saja yang rusak akan saya sampaikan. Kalau darah itu sudah mengental. Baik Bapak dan Ibu, ini saya sampaikan Bu ya. Kerusakan-kerusakan, kalau darah itu mengental, apa saja yang bisa merusak organ? Ya, efek satu, merusak jantung. Itu yang pertama.
Yang kedua, merusak sel otak. Sel otak ini bukan berarti kita terus blank, tidak ingat apa-apa, tidak, tapi termasuk vertigo. Ya, gampang lupa, hilang keseimbangan. Ini kerusakan pada sel otak. Ya, termasuk tadi vertigo tadi Bapak dan Ibu ya. Kemudian dia akan merusak juga saraf telinga atau sensorik. Sering penderita darah tinggi telinganya berdengung atau budek sama sekali tidak bisa mendengar. Ini urusannya bukan kita mengobati kerusakan pada telinga, tapi yang kita perbaiki adalah asupan saraf dan otot bagi telinga. Asupan loh ya, bukan obat telinga loh ya. Yang saya pesan adalah asupan vitamin untuk saraf telinga. Apa itu Pak Hasan asupannya? Nanti saya sampaikan juga resepnya ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang parah sekali bagi penderita hipertensi bisa berakibat gagal ginjal. Banyak sekarang saudara-saudara kita, hampir setiap rumah sakit, klinik, mereka melakukan cuci darah. Dari mana? Dari hipertensi, selain diabetes. Kalau sudah gagal ginjal, kita tinggal hitung-hitung hari. Selamatkah diri saya? Itu dari hipertensi. Kalau sudah sampai arah ke sana, baru mengikuti semua pantangan-pantangan. Wah, saya sudah tidak makan ini lagi Pak Hasan. Saya sudah tidak. Tapi kan sudah kena. Sudah rusak ginjalnya. Coba dulu mengikuti, tidak akan rusak pada ginjal. Nanti saya bantu bagaimana untuk memperbaiki agar ginjal itu membaik ya. Kemudian saraf motorik. Jadi saraf motorik ini saraf penggerak lidah ya, digerakkan ini dari saraf motorik ya. Jalan, orang menjadi stroke. Tangan, ini saraf motorik yang bisa menggerakkan tangan mengambil gelas, mengambil bolpen. Ini saraf motorik. Karena kerusakan itu, tangan tidak bisa cuma begini saja, tidak bisa untuk mengambil sesuatu, untuk menggenggam gelas saja tidak mampu. Mata sudah tidak bisa bergerak, berkedip karena kerusakan saraf motorik. Dari mana? Dari hipertensi. Kalau seperti ini baru kita akan bingung. Awalnya sebelum terkena hipertensi dia, kamu tidak boleh ini, langgar saja, nyatanya saya sehat. Ya bukan? Setelah sakit kita akan memperhitungkan semua kesalahan-kesalahan kita yang tempo dulu. Sekarang bagaimana untuk memperbaiki? Saudaraku Fen Hasan Sabila, langkah-langkah untuk memperbaiki kerusakan pada organ tadi dan menekan darah tinggi agar tidak berulang kambuh, ikuti saya, Hasan Sabila. Maka langkah-langkah yang pertama adalah kita buat jus daun pepaya dan daun selada keriting. Itu cara yang pertama. Ya, pepaya, daun kates, ya. Terus kemudian selada keriting itu selada yang biasanya digunakan untuk salad. Kalau kita lagi buat salad, di dalamnya ada daun selada keriting tuh. Di jus 1 daun pepaya. Yang kedua, ambil 3 lembar daun selada keriting, bersihkan, di jus, campurkan, minum di malam hari. Minumnya di malam hari Pak, kalau hijau daun, karena otak membutuhkan oksigen di saat malam hari, di saat orang itu beristirahat. Ya, ikuti cara saya. Yang kedua adalah banyak mengkonsumsi buah yang berair. Ada semangka, ada timun, ada wortel, itu yang berair semua ya. Jadi kalau kita peras, ada bengkuang dan sebagainya, itu yang berair semua. Banyak mengkonsumsi itu, tomat termasuk di dalamnya. Artinya ini sama saja kita ngerem
atau menghentikan obat-obatan biasa kita konsumsi, gantinya dengan buah-buahan yang banyak mengandung air. Bebas kita dari hipertensi, bebas kita dari obat-obatan, ya. Kemudian yang ketiga adalah berjemur di pagi hari. 10 menit, 15 menit masuk. Sudah cukup, tidak perlu banyak. Yang keempat yaitu banyak minum air putih yang direbus, ya, dalam kondisi dingin. Air putih direbus, setelah dingin baru kita minum. Jangan dibiasakan minum mineral. Air mineral bagi hipertensi ini memperlambat turunnya hipertensi. Pesan saya, jangan gunakan air mineral untuk konsumsi harian. Gunakanlah air rebusan bagi penderita hipertensi. Ya, itu pesan saya. Kalau langkah-langkah kita ini tepat, maka mereka yang biasa mengkonsumsi obat-obatan bisa melepaskan ini semua. Maka bersama Hasan Sabilah kita pasti diuntungkan. Baiklah, kita lanjutkan cara membuat resep hipertensi. Baik Bapak dan Ibu, mari. Resep yang pertama adalah kita ambil satu bengkuang. Kita parut bengkuang itu, kasih airnya, peras airnya, ampasnya buang. Siapkan dulu airnya. Jangan digunakan dulu. Siapkan, tunggu yang lainnya. Laos putih rebus. 2 laos putih direbus. Biji mahoni 5. Ya. Ambil biji mahoni 5, rebus bersama laos tadi. Kemudian bunga kates grandel atau bunga pepaya grandel, pepaya laki, ya. Bunganya ambil secukupnya, ikut direbus tadi. Hasil rebusan tadi dengan ukuran 2 gelas, sisakan 1. Campurkan kalau kita mau konsumsi setelah hasil rebusan tadi sudah dingin. Campurkan yang kita blender tadi atau kita parut tadi, bengkuang, air bengkuang tadi, campurkan jadi satu, diaduk. Minum di pagi hari. Ini adalah obat hipertensi. Kok susah amat? Kenapa kita harus menggunakan obat-obatan? Dengan cara begini aja turun. Normal lagi, selamanya lagi. Ya kan? Hanya bengkuang. Tumbuh-tumbuhan jelas kita bisa buat sendiri. Kita tidak perlu pusing. Ya. Puspita Raja menciptakan produk ini. Satu, produk yang bermasalah pada hipertensi adalah Planatur. Yang kedua, Arda. 2 produk ini yang bisa mengatasi hipertensi. Asik bukan Bapak dan Ibu? Mempraktekkan sendiri kita tahu caranya, ya kan? Mau beli obatnya kita sudah ada, ya. Tinggal Bapak googling aja. Saya order Pak Hasan. Nanti nomor order kita, ya, Bapak pesan nomor pesan, saya minta order, kita kirim ke alamat. Maka ikuti terus Hasan Sabilah, kita akan banyak mengetahui tentang bagaimana hidup sehat secara alami. Ketik di bawah ini pesan Bapak apa, keluhan Bapak apa, dan klik selanjutnya. Bapak akan melihat konten saya akan membahas apa. Maka saya Hasan Sabilah selalu mengucapkan salam sehat alami. Terima kasih.